Shalom, saudara-saudara semuanya. Senang sekali saya bertemu dengan saudara kembali di renungan kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai tertuju kepada Yesus. Nats yang terambil di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memiliki perjuangan yang diwajibkan bagi kita. Perjuangan itu berkaitan dengan kodrat dosa, di mana kita walaupun sudah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, hidup kita ini sedang didandani oleh Tuhan sedemikian rupa selama kita masih memiliki kesempatan hidup di dunia ini, supaya manusia batiniah kita benar-benar menjadi semakin serupa, sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah, kedagingan kita ini harus disalibkan ketika kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan pasti harus menundukkan diri seluruhnya kepada pemilik hidupnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah, keinginan dagingnya yang sama dengan percintaan dengan dunia ini harus diperjuangkan secara serius untuk dimatikan. Karena perjuangan untuk mematikan daging ini tidak mudah. Maka orang yang percaya kepada Yesus Kristus memerlukan Roh Kudus sebagai penolong hidupnya, yang akan membawanya kepada segala kebenaran. Oleh karena itulah, Roh Kudus bekerja lewat firman Tuhan yang telah kita dengar, supaya firman itu benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. Disinilah proses perubahan cara berpikir manusia lama kita mulai diubah. Dan firman itu tidak cukup hanya dibaca saja, tetapi harus hidup. Dan kita alami lewat pengalaman-pengalaman di dalam keseharian kita. Jadi bagi orang yang percaya secara benar, maka firman Tuhan itu tidak berhenti sampai titik konsep dan sistematika teologia saja. Melainkan firman itu harus mampu menggores dalam di kehidupan kita, supaya hidup kita benar-benar menjalankan firman yang telah kita dengar dan kita baca sebelumnya. Pada fase inilah, maka kerinduan dan kehausan terhadap firman akan timbul dengan kuat dengan sendirinya. Kehausan akan firman itu terkait dengan semakin bermacam-macamnya masalah yang ada di dalam hidup kita yang harus kita selesaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, gereja yang benar harus membekali jemaat dengan semua kebenaran firman yang mampu menggores dalam kehidupan jemaat itu, supaya jemaat bisa memenangkan perjuangan mereka melawan kedagingan mereka. Jemaat harus benar-benar dibekali dengan kebenaran-kebenaran yang jujur, supaya mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi masalah dan kesulitan hidup, mereka tidak menyelesaikannya dengan cara dunia, melainkan menggunakan kebenaran firman Tuhan yang menuntun mereka sebagai pelaku-pelaku firman. Dan sebagai umat perjanjian baru, kita pasti menemukan bahwa pusat dari firman Tuhan itu adalah pribadi Yesus. Yesus merupakan intisari dari Injil itu sendiri. Karena Yesuslah merupakan pribadi yang benar-benar bisa mengenapi semua kehendak dan rencana Allah di dalam hidupnya. Ketaatan dan kesetiaan Tuhan Yesus benar-benar merupakan ketaatan yang tanpa batas kepada Allah. Yesus sama sekali tidak memiliki ambisi maupun agenda pribadi di dalam dirinya ketika ada di dunia ini. Bahkan Yesus berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu ada di dalam Yohanes 4 ayat 34. Dan pada puncaknya, Yesus benar-benar mengosongkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib, hanya untuk melakukan kehendak Bapa, agar mereka yang percaya kepada Yesus bisa diperdamaikan dengan Allah kembali. Tuhan Yesus benar-benar meninggalkan kenyamanan sebagai seorang anak Allah dan menjadi manusia di dunia ini dan rela menderita bagi penebusan dosa dunia. Oleh karena itulah saudara,
kita sebagai umat perjanjian baru yang percaya kepada Tuhan Yesus ini, tidak ada lagi yang kita lakukan di dunia ini selain kita harus mulai mendandani manusia batinia kita supaya kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kekristenan yang benar dan lurus itu adalah kekristenan yang berfokus kepada bagaimana agar kita bisa mendandani manusia rohani kita. Disingkatnya, waktu kita di dunia ini. Tetapi faktanya, banyak orang justru akhir-akhir ini lebih terfokus bagaimana mendandani dirinya sendiri atau manusia jasmaninya, mendandaninya dengan materi dan juga benda-benda bermerek yang diharapkan akan membuat dirinya menjadi lebih terhormat di mata manusia yang lain. Yesus yang seharusnya menjadi teladan hidup kita, supaya kita bisa ikuti jejaknya, malah dijadikan Yesus yang harus mau mengabulkan semua keinginan dan harapan-harapan kita. Yang artinya Yesus dimanfaatkan untuk menuruti semua cita-cita kita. Ini sebenarnya adalah benar-benar pengajaran yang meleset dari apa yang Tuhan Yesus inginkan. Tuhan Yesus ingin agar orang-orang yang percaya kepadanya semakin menjadi serupa dengan dirinya. Tetapi manusia malah berfokus pada keinginan dan kepentingan dirinya sendiri. Yang lebih memprihatinkan adalah para pengajar Kristen kemakmuran yang seolah-olah mendukung hal ini dan seolah menyiapkan ayat-ayat pendukung di dalam Alkitab yang tentu saja tidak ditafsirkan secara benar, melainkan hanya dicomot untuk disesuaikan dengan pikirannya. Tapi memang inilah keadaan akhir zaman, bahwa manusia lebih suka mengumpulkan guru-guru palsu yang menyenangkan telinganya daripada mendengarkan ajaran-ajaran yang sehat. Saudara, ayat yang telah kita baca di atas menegaskan bahwa perjuangan atau perlombaan kita harus kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dalam bahasa perjanjian baru yaitu Yunani koine, maka membawa iman kepada kesempurnaan menggunakan frase tes pisteos arkegon kaeteleoten. Tes pisteos arkogen kaeteleoten. Yang berarti adalah iman yang diajarkan dan yang sempurna. Artinya, perjuangan iman kita harus kita fokuskan pada apa yang telah diajarkan dan telah dilakukan secara sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus. Iman yang dimaksud di sini nampak jelas bukan iman yang hanya berdiam diri dan hanya ada di dalam aktivitas pikiran semata, melainkan iman yang bertindak. Iman yang bertindak adalah iman yang benar dan iman yang sejati. Itu sama seperti dengan iman Abraham, bapak orang beriman, ketika dia diminta oleh Tuhan untuk meninggalkan negerinya menuju negeri yang tidak diketahuinya, dan Abraham taat untuk melakukannya. Tuhan Yesus digambarkan dalam ayat tersebut tekun memikul salib dan akan mendapat ganti sukacita. Artinya, dalam perjuangan iman kita, maka kita akan mengalami penderitaan yang tidak ringan. Tetapi penderitaan itu akan mendatangkan kemuliaan di dalam kerajaan Allah. Penderitaan ini berkaitan dengan perjuangan kita melawan kedagingan kita yang telah menguasai hidup kita bertahun-tahun, yang berasal dari cara-cara pikir dunia dan filosofi-filosofi kebenaran dunia yang tidak berasal dari Allah. Perjuangan yang berat itu karena kita tidak boleh lagi sama dengan dunia. Tidak boleh lagi mencintai dunia dan keinginannya. Harus melepaskan diri kita dari segala milik. Menjadi orang yang tidak mencari hormat dari orang lain dan rela untuk kita kehilangan hak kita. Semuanya ini sama dengan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus Kristus hidup di Israel 2000 tahun yang lalu. Ini berarti kekristenan yang benar haruslah bersedia mengikuti jejak keteladanan Tuhan Yesus Kristus. Disinilah yang disebut percaya pada Tuhan Yesus secara benar. Saudara, perjuangan kita untuk memiliki iman yang sejati seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus itu
bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itulah kekristenan yang benar itu menyita seluruh hidup kita, supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Kekristenan yang tidak bersedia untuk berjuang akan menghasilkan kekristenan yang disebut anak-anak yang gampang, yang sebenarnya tidak tepat jika disebut sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, melainkan hanya orang yang beragama Kristen saja. Jadi saudara, selagi masih ada kesempatan, marilah kita berjuang dalam perjuangan iman dengan melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus sebagai teladan dalam hal ketekunan dan ketaatannya pada kehendak dan rencana Tuhan. Sebelum kita selesaikan renungan kita, akan saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan, kalau kami menyadari bahwa waktu ini berjalan terus tanpa bisa dihentikan, maka ajarlah kami Tuhan di sisa-sisa waktu kami di dunia ini, untuk kami bisa berjuang dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kami, dengan kami mengerjakan dengan setia dan tekun, seperti Tuhan Yesus yang rela untuk menderita, asal rencana dan kehendak Bapa tergenapi di dalam dirinya. Tuhan, kehendak-Mu yang rindu agar hidup kami serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, kiranya itu bisa terjadi di dalam kehidupan kami. Hanya saja, mari Tuhan, semakin didik kami, agar kami bisa mengerti setiap firman-Mu, supaya kami mengerti juga apa yang harus kami lakukan ketika kami harus mengalami persoalan-persoalan kami di dunia ini. Dan kami menanggapinya dengan cara-cara yang sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan dalam kehidupan kami. Mari didik dan selidiki batin kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu secara luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan katakan, amin. Sampai di sini dulu pertemuan kita, saudara-saudara semuanya. Kita akan bertemu lagi di renungan hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.